Itulah yang membuatnya menarik. Yang Mulia Tang mengangguk sedikit, dan memandang Lu Chen di atas ring dengan kekaguman di matanya. Jika dia kalah, bukankah ada kesempatan untuk memenuhi janji yang saya buat? Orang ini sangat kuat, dia tidak menyombongkan diri, tapi bawahannya cukup mampu. Tapi ini hanya pemanasan, lawannya tidak kuat, dan selanjutnya dia akan menghadapi pemain level tinggi di ranah Xiantai. Bisakah dia masih menang? Rombongan berkata dengan curiga, ada perbedaan besar antara kekuatan tempur peringkat tingkat tinggi dan peringkat tingkat menengah. Itu tidak sebanding dengan Dangrose Green Mountain. Peringkat-peringkat menengah selalu berada di peringkat menengah, dan tidak dapat mencapai puncak peringkat tinggi. Kamu salah, gunung hijau yang berbahaya itu tidak sederhana sama sekali, terutama laba-laba beracun berkepala 8 berkaki 8, yang sangat beracun, dan dapat meracuni kontestan tingkat tinggi. Kekuatan tempur komprehensifnya benar-benar sesuai dengan tinggi peringkat kekuatan tempur. Pengikut Yang Mulia Tang memiliki pendapat berbeda. Tuan Binatang, dengan bantuan binatang perang, memiliki keuntungan besar, dan kekuatan tempur mereka umumnya relatif tinggi. Kontestan tingkat tinggi biasa di alam Xiantai benar-benar tidak ada lawan Wei Qingshan. Adapun Lu Chen, Tang Zunzun berpikir sejenak, tetapi berkata, jika dia bisa mengalahkan Wei Qingshan, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan kontestan berpangkat tinggi, dan menurutku dia masih tidak memiliki kartu hall, mungkin dia tidak ingin membeberkannya terlebih dahulu. Xiantai setengah langkah mengalahkan Xiantai 6 Yuan, perbedaan ranahnya sangat besar, beraninya dia menyimpan kartu hallnya. Petugas itu bahkan membuka matanya lebar-lebar, merasa tidak bisa dipercaya. Saat dia bermain melawan Wei Qingshan, dia bermain cukup mudah. Jika itu saya tidak akan mengungkapkan kartu hall saya, jika tidak maka akan sulit untuk menang secara mengejutkan di pertandingan berikutnya. Kata Yang Mulia Tang, apa maksud tuanmu, bisakah Lu Chen terus menang? Pengikut itu bertanya, jika dia beruntung, dia mungkin memenangkan 1 atau 2 permainan jika dia seri dengan kontestan peringkat tinggi secara umum. Mengenai apakah dia bisa mencapai 10 besar di peringkat naga dan harimau, sulit untuk mengatakannya. Tang Zunze melanjutkan, pada tahap itu, sisanya adalah pemain terbaik di alam abadi, yang sebagian besar memiliki pendapatan lebih dari 9 yuan di alam abadi. Jika Lu Chen ingin menang, itu tergantung pada seberapa besar kartunya. Apakah tuanmu ingin Lu Chen masuk 10 besar? Pengikut bertanya, tentu saja saya berharap, kalau tidak saya akan menyetujui apa yang dia minta. Bukanlah tugas yang mudah untuk menambahkan 1000 orang ke alam rahasia bintang Luo. Saya harus membayar sejumlah harga. Tang Zun sedikit mengernyit. Yang Mulia sangat menghargai Lu Chen, apakah dia ingin mendukungnya dan membawanya ke benua tengah untuk pelatihan? Rombongan bertanya lagi, jika dia bisa mencapai 10 besar, saya bisa membawanya ke benua tengah. Tang Yang Mulia tersenyum, alam abadi setengah langkah muda, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dapat menyaingi bakat seni bela diri di benua tengah, dan itu benar-benar layak atas dukungan saya yang tidak biasa. Kali ini, wasit di mimbar perlahan mengumumkan, di pertandingan pertama, Lu Chen menang. Lu Chen keluar dari ring di tengah tepuk tangan. Ketika Lu Chen kembali ke lokasi Legiun Fanatik, dia langsung bersorak oleh orang banyak, dan Fei Long menyanjungnya dengan berbagai cara. Dan Ming Yue juga datang, dia menerobos segala macam rintangan dari sekte yang sama, kakak-kakak senior itu tidak ingin dia melihat Lu Chen. Terutama Sun An, yang terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh Lu Chen dan membalaskan dendam Wei Qingshan, dia merasa sangat tidak nyaman mendengarkannya, dan dia tidak ingin tinggal sebentar. Jika Anda tidak senang tinggal di sekte pengendali binatang, mengapa tidak datang ke sekte Xuan Tiandao? Lu Chen berkata begitu, guru memperlakukan saya seperti anak kecil, dan baik kepada saya. Dia berharap banyak dari saya. Saya tidak bisa meninggalkannya sampai saya mencapai puncak. Ming Yue menunduk, dengan sopan menolak kebaikan Lu Chen. Faktanya, Ming Yue sangat ingin mengikuti Lu Chen, tetapi dia mengikuti jalur pengendalian binatang, dan saat ini hanya sekte pengendalian binatang yang cocok untuk dia praktikkan. Selain itu, dia tidak ingin meninggalkan tuannya tanpa izin, dan akhirnya dituduh mengkhianati sekte tersebut. Mengikuti Lu Chen dengan kejahatan di punggungnya, bukankah itu mendiskreditkan Lu Chen? Xuan Tiandao Zong tidak akan menerima orang yang pernah mengkhianati sekte tersebut. Kapanpun kamu ingin datang, resimenku menyambutmu. Lu Chen memahami kesulitan Ming Yue dan tidak memaksanya, tetapi memberitahu Ming Yue bahwa pintunya selalu terbuka. Kompetisi berlanjut,
dan beberapa orang tersingkir satu demi satu, dan beberapa orang terus maju. Lu Chen tidak repot-repot melihat, kesadarannya sudah berada di Chaos Orb. Dua binatang buas di tengah-tengah urutan ketujuh dan satu binatang buas akhir urutan ketujuh sudah mati. Xiaoyu terlihat sangat manis, tapi dia tidak berhati lembut sama sekali. Ketiga binatang buas itu datang hidup-hidup, tetapi mereka dibantai oleh mereka, yang mana ini cukup kejam. Dua peti mati batu besar berisi darah hewan, keduanya milik dua binatang buas tahap pertengahan ketujuh, dan diperkirakan memiliki berat 100.000 jin. Ada juga peti batu berisi darah hewan, namun hanya berisi sekitar 10.000 kati. Itu adalah darah laba-laba beracun berkepala hijau berkaki 8, urutan ketujuh. Laba-laba itu tidak punya banyak darah, dan lumayanlah jika bisa memeras 10.000 kati. Xiaoyu menghabiskan darah binatang itu sebelum memakan daging binatang itu, tetapi nafsu makannya tidak sebanyak sebelumnya. Dia hanya memakan satu kaki harimau liar bermata satu dan tidak bisa makan lagi. Lu Chen memperkirakan bukan karena nafsu makannya menurun, tetapi karena energi yang terkandung dalam daging hewan tingkat ketujuh tinggi, dan Xiaoyu tidak dapat mencerna terlalu banyak. Firefox jelas merupakan produk yang menarik. Orang ini tahu bahwa pil binatang itu adalah hal yang baik, jadi dia menggali pil binatang dari tiga binatang buas itu dengan cakarnya, dan menempatkannya di tempat yang mencolok. Ketika Lu Chen datang, dia langsung mengklaim pujiannya. Kerja bagus. Aku akan mengajarimu cara berlatih pil Xiantai nanti, dan masih banyak lagi teknik alkimia. Lu Chen sangat senang dan berjanji untuk meningkatkan pencapaian alkimia Firefox. Firefox juga sangat senang. Sejak menjadi ahli alkimia, ia dicari oleh umat manusia, dan mentalitasnya telah berubah. Ia memiliki hati yang besar terhadap alkimia dan ingin sekali mempelajari lebih banyak alkimia. Dua pil binatang tingkat ketujuh tingkat menengah dan satu pil binatang tingkat ketujuh tingkat akhir sangat sulit dibeli di luar dan sangat berharga. Baik itu alkimia, lingkaran sihir, jimat, atau bahkan mekanisme, pil binatang tingkat tinggi ini dapat digunakan dan memiliki efek yang besar. Pil binatang urutan ketujuh sangat langka, jadi tentu saja pil tersebut tidak boleh digunakan untuk alkimia, pil tersebut harus disediakan untuk alat pengecoran. Selama dia mendapatkan besi peri, Fei Long dapat melemparkan tiga pil binatang tingkat ketujuh ini menjadi artefak suci berkualitas lebih tinggi. Dengan peningkatan level, musuh yang ditemui juga semakin kuat. 2. Pot kuasi suci Fei Long sedikit tidak berdaya, dan inilah saatnya menggantinya dengan pot baru. Lu Chen juga tidak punya pilihan. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, jadi dia tentu saja tidak ingin tinggal di wilayahnya sendiri untuk menjadi penguasa gunung. Jika dia memiliki kemampuan untuk memperjuangkan posisi teratas, tentu saja dia akan bergegas ke level atas untuk memperjuangkan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik. Jika tidak, bukankah latihan yang sia-sia untuk kembali ke salah satu dari 9 naga? Dia berusaha ke atas, dan pasukannya harus mengikuti jejaknya, dan mereka tidak boleh ketinggalan. Saudara-saudara tidak memiliki 9 naga kembali ke satu Jue, dan tidak memiliki kekuatan tempur sesat, jadi mereka hanya bisa menebusnya dengan cara lain. Oleh karena itu, dia ingin mewariskan sumber daya terbaik kepada saudara-saudaranya yang mengikutinya melalui hidup dan mati. Pada saat ini, terjadi keributan, menarik kesadaran Lu Chen kembali dari Chaos Orb. Ternyata Sun An yang bermain hingga menimbulkan keributan di kalangan penonton. Master binatang selalu menjadi eksistensi yang kuat. Di banyak kompetisi, pemenangnya seringkali adalah sang Beastmaster. Alasannya sederhana, Beastmaster memiliki monster yang kuat untuk membantunya, dan dia hampir tak terkalahkan di level yang sama. Sama seperti hantu mati Wei Qingshan, yang merupakan seorang visioner, memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan memiliki dua binatang buas tingkat ketujuh tingkat menengah di bawah komandonya, dan seekor laba-laba beracun berkepala hijau berkaki 8 yang dapat meracuni yang tinggi, peringkat-peringkat tahap abadi. Meskipun Wei Qingshan hanya memiliki 6 yuan di alam Xiantai, rata-rata kontestan tingkat tinggi di alam Xiantai tidak dapat menahan racun laba-laba beracun sama sekali, jadi mereka jelas bukan lawan Wei Qingshan. Sangat disayangkan Wei Qingshan hanya bisa mati saat bertemu Lu Chen yang kebal terhadap semua racun. Oleh karena itu, begitu Sun An naik ke atas panggung, melepaskan nafasnya, dan menunjukkan ranahnya, penonton pun heboh. Setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Alam abadi 9 yuan ke atas, adalah setengah langkah untuk menyempurnakan alam dewa. Terlebih lagi,
Aura Sun An sangat kuat, wilayahnya kokoh, dan dia sangat dekat dengan alam dewa pemurnian. Master binatang yang begitu kuat, di antara peringkat yang sama, siapa yang bisa menandinginya? Para kontestan yang berhadapan dengan wajah Sun An sudah lama terlihat buruk. Meskipun kontestan juga berada di alam pemurnian dewa setengah langkah, alam pemurnian dewa setengah langkah juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Auranya jelas jauh lebih lemah dari aura Sun An. Perbedaan antara dia dan budidaya Sun An agak besar hanya dari auranya. Sun An membuka tangannya yang besar, membuka ruang kendali binatang di depannya, dan melepaskan binatang yang menakutkan. Kera emas berlengan 8, binatang perang kuasi ke-8, binatang perang kuasi peringkat 8 setara dengan alam abadi setengah langkah. Melihat kera emas dengan tinggi 10 kaki dan 8 lengan, penonton pun kaget. Kera emas juga merupakan binatang buas yang kuat dan memiliki 8 lengan. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dapat mengalahkan makhluk abadi setengah langkah biasa. Saat ini, panggilan untuk memenangkan kejuaraan jatuh pada Sun An. Alam pemurnian dewa setengah langkah, ditambah dengan monster perang peringkat 8, sudah cukup untuk menyapu bersih, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Memindai semua kontestan, siapa yang mampu bersaing dengan Sun An? Lawan Sun An langsung menyerah saat melihat Sun An melepaskan monster peringkat 8. Sun An sendiri tidak mudah untuk dilawan, dan ada satu lagi. Monster perang peringkat 8, orang itu tidak ingin mati. Ini setara dengan 2,5 langkah dari alam abadi, dan 1,5 langkah dari alam abadi, ritme kemenangan yang pasti. Melihat postur Sun An, Lu Chen hanya bisa menghela nafas. Beastmaster yang bermain di arena hanyalah curang di depan umum. Di antara peringkat yang sama, dalam keadaan normal, siapa yang bisa mengalahkan Master Binatang? Kami para Beastmaster adalah Raja 1 lawan 1. Ming Yue tersenyum sedikit, menunjukkan sedikit kebanggaan pada Master Binatang. Sun An, yang menang tanpa perlawanan, berjalan menuruni ring tanpa menyingkirkan binatang perang itu, dan membiarkan kera emas berlengan 8 mengikuti di belakang, dan dengan sengaja melewati Lu Chen, berhenti untuk menatap Lu Chen sebentar, matanya penuh dengan niat membunuh. Nak, kamu membunuh Wei Qingshan, dan bersiap menghadapi balas dendam dari sekte penjinak binatang kami. Nada suara Sun An dingin dan mematikan, dan kera emas berlengan 8 di belakangnya juga memberikan pandangan menakutkan ke arah Lu Chen. Tuan Tang, Lu Chen mengabaikan Sun An, tetapi langsung berteriak ke mimbar, Sun An, murid dari sekte pengendali binatang, ingin membalas dendam padaku saat itu juga, karena aku mengalahkan sesama sekte Wei Qingshan di atas ring. Lu Chen penuh energi, seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar ke seluruh puncak Longhu. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian menoleh, semuanya tampak terkejut dan merasa tidak bisa dipercaya. Membunuh orang adalah kejadian biasa dalam kompetisi pemeringkatan naga dan harimau. Dalam pertarungan ring, hidup dan mati terserah Anda. Jika Anda tidak mengaku kalah, siapa yang bisa Anda salahkan? Pembangkit tenaga listrik benua tengah dalam kompetisi ini telah lama menetapkan bahwa hidup dan mati di arena tidak dapat dijatuhkan di arena, dan sekte tidak boleh memiliki keluhan apapun karena hal ini. Sun An ini benar-benar berani seperti macan tutul, dan berani menantang otoritas yang kuat di benua tengah saat itu juga. Tidak apa-apa untuk hidup dengan tidak sabar, jangan terlibat dengan sekte pengendali binatang. Saat itu juga, tubuh harimau Sun An bergetar, wajahnya berubah menjadi hijau, dan puluhan ribu kuda lumpur menembus jantungnya. Lu Chen, bajingan kecil ini, benar-benar menyanyikan ancaman Lao Su, apakah dia masih bisa bersenang-senang? Aku hanya mengancam dan menggertak, tapi aku tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu begitu takut sampai berteriak? Jika kamu takut padaku, kamu harus mengatakannya lebih awal, jika kamu mengatakannya lebih awal, aku tidak akan peduli padamu kan? Kamu langsung mengejutkan penonton, kamu menginginkan hidupku. Apa yang terjadi dengan sekte pengendali binatang? Di sisi lain mimbar, suara agung yang mulia Tang terdengar. Begitu kata-kata itu diucapkan, sesosok muncul di samping Sun An, itu adalah orang kuat dari benua tengah. Pria kuat dari benua tengah memiliki mata yang dingin dan aura yang menakutkan. Sedikit paksaan di sekelilingnya membuat kera emas berlengan 8 itu membungkuk ke tanah, tubuh besarnya gemetar. Dan wajah Sun An membiru dan bibirnya putih, dan dia hampir kencing karena ketakutan. Tuanku, ini salah paham, ini pasti salah paham, saya tidak akan pernah melanggar aturan kompetisi.
Para tetua dari Sekte Pengendali Binatang juga ketakutan dan merespons dengan tergesa-gesa. Atasi, Yang Mulia Tang mengatakan sesuatu dengan ringan, dan orang kuat di Zhongzhou tahu apa yang dia maksud, dan segera menghilang di samping Sun An. Ya, para tetua dari Sekte Pengendali Binatang bergegas, dan ketika mereka melihat Sun An benar-benar berdiri di depan Lu Chen, mereka tidak bisa menahan rasa marahnya. Tanpa penjelasan apapun, mereka menangkap Sun An dan menamparkan wajah Sun An di depan umum. Tamparan ini diperlukan, apapun yang terjadi, dan itu untuk Yang Mulia Tang. Idiot, apakah kamu ingin melibatkan sekte itu? Tetua dari Sekte Pengendali Binatang berkata dengan marah, dia tidak percaya bahwa Sun An akan melakukan hal bodoh seperti balas dendam di arena, tapi Sun An, seorang idiot, berdiri di depannya dengan binatang perang. Aku baru saja mengobrol beberapa patah kata dengannya, dan aku tidak punya niat untuk membalas dendam. Sun An menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dengan ekspresi menangis di wajahnya. Aura agung yang dia miliki sebelumnya sudah lama menghilang. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, minta maaf saja dulu kepada mereka, kalau tidak jangan salahkan aku karena langsung membersihkan rumah. Tetua dari Sekte Pengendali Binatang sangat marah dan ditegur dengan keras. Lu Chen, maafkan aku. Sun An tahu situasinya serius, tapi dia tidak berani melakukan kesalahan, dan segera meminta maaf dengan suara rendah. Saat berikutnya, kata-kata Lu Chen membuatnya hampir muntah darah karena marah. Apa katamu? Suaranya terlalu pelan, aku tidak mendengarnya. Maaf, sikapku bermasalah, mohon maafkan aku tidak akan berani lagi. Sun An tidak punya pilihan selain tersipu, meninggikan suaranya, dan menyebarkan berita ke seluruh puncak Longhu. Pada saat ini, semua murid Sekte Pengendali Binatang menundukkan kepala, karena Sun An kehilangan seluruh wajahnya. Ada pepatah minta maaf, kamu hanya minta maaf tapi bukan permintaan maaf, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Lu Chen tidak membiarkan Sun An pergi begitu saja, jika dia tidak menghancurkan Sun An, semuanya tidak akan berakhir. Siapa yang menyuruh Sun An datang dan mengancam? Apakah dia semudah itu diancam? Jika Sun An bisa melakukannya, dia harus membayar harga yang sesuai. Jika tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Sun An tidak tahu malu, dia menginginkan lebih. Meminta maaf. Sun An sedikit bingung, dia tidak berencana membayar kompensasi apapun. Lu Chen, ini adalah hadiah dari Sekte Master Binatang. Tetua dari Sekte Pengendali Binatang tersenyum, melambaikan tangannya, dan sebuah kotak brokat terbang ke arah Lu Chen. Lu Chen mengambil kotak brokat, membukanya, dan menemukan ada 9 pil. Pil Xuanming 9 pola. Orang-orang di sekitar berseru, dan mereka semua datang untuk melihatnya, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun. Ini hartaku, terimalah, kata sesepuh dari Sekte Pengendali Binatang. Kalau begitu aku akan menerimanya. Lu Chen berkata dia menerimanya sambil tersenyum, tetapi dia tidak bisa tertawa sama sekali. Jadi dia menyerahkan kotak brokat itu kepada Quan Sheng untuk dibuang. Benda ini adalah harta karun bagi orang lain, tapi baginya, benda itu tidak layak untuk disebutkan. Namun, ramuan adalah sumber daya penting bagi para pejuang, dan sebagian besar hadiah adalah ramuan, dan hadiah besar adalah ramuan berkualitas tinggi. Karena seseorang memberikan hadiah besar, tidak peduli apa itu, Lu Chen hanya bisa berpura-pura menerimanya. Oke, aku memaafkanmu. Keluar. Lu Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Sun An untuk segera keluar. Terima kasih, saudara Lu. Kemarahan di hati Sun An sangat kuat, namun kebencian berubah menjadi kebencian, dan dia harus menunjukkan senyuman yang kuat di wajahnya, menundukkan pinggangnya, dan merendahkan postur tubuhnya. Dia harus menyingkirkan masalah ini secepatnya, agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Setelah selesai berbicara, Sun An berbalik dan hendak kembali ke tempat istirahat dari Sekte Pengendali Binatang. Tanpa diduga, perkataan lain dari Lu Chen datang dari belakang, yang hampir membuatnya muntah darah lagi. Jalan pelan-pelan, selamat, datang lagi, tapi lain kali bawakan lebih banyak hadiah. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sun An pura-pura tidak mendengar, segera pergi, dan pergi dengan malu. Lu Chen, kamu mengalahkan kakak senior Sun An, tapi kamu juga menyinggung perasaannya sampai mati. Saya harap kamu tidak bertemu dengannya di atas ring. Ming Yue berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, meskipun kita bertemu, dia tidak bisa menyembuhkanku.
Lu Chen berkata seperti ini, jangan lupa, aku masih memiliki Xiao Yu di tanganku. Paling buruk, biarkan Xiao Yu keluar, dan kera emas berlengan delapannya tidak akan bisa bernyanyi. Kera emas berlengan delapan adalah tingkat kuasi ke-8. Tingkat hewannya terlalu tinggi, dan Xiao Yu belum cukup dewasa. Ia mungkin tidak dapat menekannya. Kata Ming Yue, itu tidak harus ditekan, selama Xiao Yu menyeret kera emas berlengan delapan dan memberiku sedikit waktu. Lu Chen berkata, Sun An tidak memiliki binatang perang untuk membantunya. Jika aku melawannya 1 lawan 1, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Kekuatan tempur kakak senior Sun An sendiri sangat kuat. Bahkan tanpa bantuan monster perang, hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Ming Yue mengerutkan kening, merasa nada suara Lu Chen agak keras. Tetapi budidaya dewa setengah langkah berbeda, level itu jauh lebih tinggi daripada Xiante Jiuyuan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen bahkan tidak berada di alam abadi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, tidak peduli berapa banyak langkah yang dia maju, dia tidak bisa menjadi lawan dari budidaya dewa setengah langkah. Terlebih lagi, Sun An adalah pemimpin di alam pemurnian dewa setengah langkah. Orang lain bukanlah lawannya, tapi mereka tidak mewakili saya. Kata Lu Chen, jika kamu bertemu dengannya di atas ring, seberapa yakin kamu akan menang? Ming Yue bertanya lagi, 30%. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Jika kamu benar-benar memulai pertarungan dengan Sun An, maka pedang kedua Fan Tianshu dan Zantian tidak bisa melawannya. Anda harus mengorbankan pedang ketiga Zantian apapun konsekuensinya. Mengenai apakah Sun An dapat dibunuh setelah pengorbanan, Lu Chen benar-benar hanya yakin 30%. Kemungkinannya terlalu rendah, kuharap kamu tidak bertemu dengannya. Kata Ming Yue, semoga saja. Lu Chen terkekeh dan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Akankah dia bertemu Sun An di atas ring? Bukan siapa yang mengambil keputusan akhir, itu tergantung wajah. Jika Sun An diundi dalam lotere, dia harus gigit jari dan bertarung, bukan? Tentunya jika lolos nanti ke babak semifinal dan final, berpeluang besar bertemu Sun An. Namun, Lu Chen tidak berniat mencapai final atau semifinal. Karena begitu dia masuk 10 besar peringkat naga dan harimau, dia akan tamat. Dia segera menemui Yang Mulia Tang untuk memenuhi janjinya, dan mendapatkan 1000 tiket masuk di tangannya. Apa masalahnya, tuanku? Lu Chen terlalu pengecut. Mereka hanya membuatnya takut. Dia tidak tahan lagi, yang membuat orang tertawa. Di mimbar, petugas menyampaikan pandangannya langsung kepada Yang Mulia Tang. Alam abadi setengah langkah yang berani mencapai peringkat naga dan harimau adalah makhluk yang berani, jadi bagaimana dia bisa menjadi pengecut? Yang Mulia Tang memiliki pendapat berbeda. Menurut dewa saya, anak itu tidak senang dengan intimidasi pihak lain, dan ingin memberi pelajaran mendalam kepada pihak lain. Dalam beberapa tahun terakhir, kompetisi telah diadakan dengan sangat lancar, dan beberapa murid sekte yang arogan telah melupakan aturan kompetisi dan mulai berpindah-pindah. Dewa ini hanya mengambil kesempatan untuk memukul kelompok orang ini dan memberi tahu mereka bahwa jika mereka melanggar aturan, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tuanku, apakah Anda masih perlu membantu Lu Chen di ronde kedua? Tanya rombongan. Tidak perlu. Kekuatan tempurnya sangat kuat, ayo kita menggambar dengan adil. Kata Yang Mulia Tang, setelah babak pertama, separuh kontestan tersingkir. Di lotere putaran kedua, Lu Chen cukup beruntung bisa menarik kontestan dengan 7 yuan di alam Xiantai. Di antara semua kontestan di babak kedua, kecuali Lu Chen yang memiliki alam terendah, dan kemudian kontestan yang berada di alam abadi 7 yuan. Begitu Lu Chen masuk ke lapangan, dia tidak banyak bicara, dan mulai bertarung dengan lawan dari Sendai Qiyuan itu. Lawan memiliki penglihatan, tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan keterampilan tempur tangan kosong, yang merupakan favorit Lu Chen. Lu Chen tidak menggunakan senjata, dan hanya memanggil Sang Yong untuk bertarung, tetapi dia memainkan tangan yang menghancurkan langit itu sepenuhnya, dan untuk sementara, dia seimbang dengan lawannya, dan itu tidak bisa dibedakan. Setelah sekitar sebatang dupa, kedua belah pihak banyak dipukul dan ditendang, dan keduanya memar. Tapi Lu Chen membawa semuanya dengan mengandalkan tubuh tiraninya. Namun tubuh fisik lawan agak lemah, akhirnya tidak tahan, dan terpaksa mengaku kalah. Lu Chen memenangkan promosi, dan penonton kembali bersorak seperti air pasang. Alam abadi setengah langkah,
sebenarnya mengalahkan 7 Yuan alam abadi untuk mengakui kekalahan, samar-samar memiliki kekuatan tempur dari alam abadi 8 Yuan, terlalu kuat, tentu saja ada tepuk tangan. Tentu saja, murid-murid dari Sekte Pengendali Binatang itu tidak akan memuji Lu Chen, dan sebaiknya tidak mencemooh Lu Chen. Namun, kekuatan tempur Lu Chen yang kuat masih mengejutkan mereka. Lawan yang kalah dari Lu Chen tidaklah lemah, bahkan jika itu adalah Wei Qingshan yang sudah mati, tanpa bantuan binatang perang, dia tidak akan menjadi lawannya. Di pihak Xuantian Daozong, murid inti itu juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat, tidak kalah dengan murid inti mereka. Membunuh Master Binatang di alam abadi tingkat 6 dan mengalahkan kontestan di alam abadi tingkat ke-7, apakah ini setengah langkah dari kekuatan tempur alam abadi? Jelas memiliki kekuatan tempur 8 Yuan di ranah Xiantai, oke. Penatua Zhang bahkan lebih terkejut lagi, dan hampir tidak dapat mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Di mimbar, Tang Xun sangat puas dengan kekuatan tempur Lu Chen, dan menjadi semakin senang dengan Lu Chen. Setelah pertandingan selesai, semua legiun fanatik bergegas maju dan menyambut Lu Chen kembali ke tempat istirahat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi Lu Chen tidak tahan meminum cairan esensi roh spiritual, dan setelah meminum beberapa pil penyembuhan 9 pola, berbagai lukanya berangsur-angsur sembuh. Inilah manfaat tirani fisik setelah babak kedua, separuh kontestan tersingkir. Dan di babak kedua, pemain-pemain kuat muncul satu demi satu, lebih dari selusin pesaing dikalahkan sampai mati di atas ring, dan persaingan menjadi semakin sengit. Di lotere putaran ketiga, keberuntungan Lu Chen cukup bagus, dia tidak menarik kontestan yang berada di alam dewa setengah langkah, tetapi mendapat 9 Yuan di alam abadi. Lu Chen tahu sudah waktunya menunjukkan kartu haulnya. Fan Tianshu tidak bisa mengalahkan 9 Yuan yang kuat, bahkan 8 Yuan, dia harus menggunakan pisau. Segera setelah kontestan dari Xiantai Realm 9 Yuan memasuki lapangan, dia menopang penglihatannya dan menunjukkan tombak. Tubuh pertarungan naga ganda, Lu Chen terus memanggil 2 urat naga awan kecil masih tersembunyi. Alam tahap abadi setengah langkah. Sungguh tidak mudah untuk mencapai level ini, dan kekuatan tempurnya cukup kuat. Lawan memandang Lu Chen dan memberikan komentar positif, tetapi kemudian berkata, saya menonton arena Anda terakhir kali. Meskipun Anda menang, sulit untuk menang, dan banyak cedera. Terlihat dari ini bahwa kekuatan tempur Anda hanya di level Sendai 8 Yuan, dan kamu rentan di depanku. Kamu harus mengakui kekalahan. Dikalahkan tanpa bertarung, saya tidak memiliki kebiasaan ini. Kata Lu Chen, setelah kita bertarung, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu harus memikirkannya, kata lawannya. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku juga ingin mengingatkanmu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengambil langkah besar. Lu Chen mengangguk dan berkata, gunakan apapun yang kamu mau, aku tidak peduli. Lawannya tertawa, tapi tidak menganggapnya serius. Kekuatan tempur Lu Chen bagus, dan keterampilan tempur tak bersenjatanya juga tinggi, tapi terus kenapa? Situasi pertempuran terakhir Lu Chen menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lu Chen jauh lebih buruk daripada miliknya. Bagaimana dia bisa takut dengan langkah besar Lu Chen? Dia memperhitungkan bahwa tidak peduli seberapa besar langkah Lu Chen, dia hanya akan mencapai alam abadi dengan harga 8 Yuan, dan dia pasti tidak akan bisa mengancamnya. Bagus, Lu Chen tersenyum sedikit, membuka tangannya yang besar, dan di tangannya ada pisau panjang bersisik hijau. Apakah kamu tidak menggunakan keterampilan tempur tanpa senjata? Ketika lawan melihat pedang Lu Chen, dia merasa sedikit terkejut. Lu Chen telah bertarung 2 ronde berturut-turut, tapi dia belum pernah menggunakan pedang sebelumnya. Sesekali gunakan, Lu Chen tersenyum. Kalau begitu biarkan kudanya datang. Lawannya tertawa lagi, dan berdiri dengan pistol, tanpa membuka postur tubuhnya, dan bahkan melambai pada Lu Chen, dengan sangat santai. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Lu Chen memegang pedang di kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menuangkan aliran energi sejati ke dalam pedang bersisik hijau. Dalam sekejap, energi pedang melonjak ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, dan cahaya pedang bersinar selamanya, dengan momentum yang luar biasa. Bunuh langit, sebuah pisau memotong situasi kacau, dan langit serta bumi menjadi pucat dan para hantu serta dewa terkejut. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya meledak, kekosongannya hancur, dan kekuatan bilahnya menekan tanah, membuat seluruh arena bergetar.
Kekuatan pedangnya begitu berat hingga bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung, memutus sungai, dan ingin membelah langit. Momentum tebasan pisau itu mengejutkan semua prajurit yang hadir. Ups, lawan merasakan kekuatan pedangnya, cukup untuk menghancurkannya, mau tidak mau mengecilkan pupilnya, dan buru-buru mengangkat senjatanya untuk menemuinya. Ledakan, bilahnya menebas tombak, dan suara keras meledak. Bilahnya menebas kekuatan senjatanya, memotong tombaknya, dan terus menebas lawan. Tidak, lawannya ketakutan. Jika dia tahu bahwa pedang Lu Chen begitu kuat, dia akan berusaha sekuat tenaga, jadi dia tidak akan mampu menahan pedang Lu Chen. Saat ini, dia juga menyesalinya sampai mati. Lu Chen berkata bahwa dia akan membuat langkah besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa langkah pertama akan menjadi langkah besar. Semua ini disebabkan oleh sikapnya yang meremehkan musuh. Bahkan jika dia mati, dia akan mati dengan enggan. Ledakan, bilahnya ditebas, memotong lawan menjadi kanopi darah. Orang kuat 9 Yuan di alam abadi jatuh di tempat. Wow, dia benar-benar memenggal kepala orang kuat 9 Yuan di Sendai, sungguh mesum. Setengah langkah abadi tahap 9 Yuan, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah mempercayainya. Orang itu kalah karena meremehkan musuh, tetapi Lu Chen Sheng menang secara mengejutkan. Kamu tidak peduli jika dia meremehkan musuh, apakah dia menang secara tiba-tiba? Jika dia berani meremehkan musuh di atas ring, maka dia harus mati. Sebelumnya, Lu Chen hanya menggunakan teknik bertarung tangan kosong, tapi aku tidak menyangka pedang Lu Chen menjadi lebih kuat lagi, dan dia menang secara mengejutkan sekaligus. Lu Chen ini, dia tidak menggunakan jurus besarnya sebelumnya, tapi dia menyembunyikannya sangat dalam, dan itu membuat orang sengsara. Di bawah arena, terjadi keributan di antara penonton, dan terjadi banyak diskusi, yang sangat mengejutkan. Di mimbar, bahkan Yang Mulia Tang pun terkejut. Tang Zun menebak bahwa Lu Chen menyembunyikan gerakan besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Lu Chen melakukan gerakan, itu adalah langkah besar, dan dia tidak memberi kesempatan kepada lawan sama sekali. Sungguh orang yang kejam. Namun, jika dipikir-pikir lagi, Yang Mulia Tang juga merasa lega. Ranah Lu Chen rendah, dan menghadapi lawan dari ranah setinggi itu, jika dia bertarung, dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, Lu Chen harus segera mengambil langkah besar untuk memastikan kemenangan. Di sisi sekte pengendali binatang, murid-murid pengendali binatang itu semuanya pucat dan terkejut ketika mereka melihat Lu Chen begitu galak. Aku tidak menyangka, kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat, dia bahkan bisa membunuh 9 Yuan di tahap abadi. Wei Qingshan mati secara tidak adil. Tetua dari sekte pengendali binatang menghela nafas. 9 Yuan disiantai, tidak ada gunanya disebutkan. Sun An mengertakkan gigi, kebencian terhadap Lu Chen telah tertanam di tulangnya. Lu Chen membunuh balas dendam Wei Qingshan. Lu Chen membalas dendamnya. Selain itu, Sun An melirik ke arah Legiun Zelot, dan melihat adik perempuan junior yang secantik bulan terang itu mengepalkan dua tangan kecilnya dengan penuh semangat, tampak seperti gadis penggemar kecil, menatap gadis muda di atas ring dengan kekaguman. Lu Chen, dia merasakan kemarahan meningkat di dalam hatinya, dan matanya hampir terbakar. Huff, ketidakhadiran Wei Qingshan bukan berarti Ming Yue pasti milikmu, Lu Chen. Sun An juga mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Lu Chen, sebaiknya kamu tidak menemuiku di arena, atau aku akan menghajarmu sampai habis, dan kamu bahkan akan terbang. Di pihak Xuantian Daozong, banyak murid inti merasakan wajah mereka terbakar, seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras oleh Lu Chen. Sebelumnya, dia menertawakan Lu Chen karena datang ke daftar naga dan harimau untuk mengantarkan makanan. Tapi sekarang, Lu Chen bahkan memotong 9 Yuan dari alam panggung abadi, lebih kuat dari kebanyakan dari mereka. Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang tidak normal, dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar peringkat naga dan harimau. Bagaimana jika Lu Chen benar-benar berhasil masuk 10 besar? Tiba-tiba, mata banyak murid inti beralih ke Penatua Zhang. Penatua Zhang berkata bahwa jika Lu Chen masuk 10 besar daftar naga dan harimau, dia akan memotongnya. Ketika saatnya tiba, akankah Penatua Zhang benar-benar menghentikannya? Aku tak sabar untuk itu. Setelah babak ketiga, separuh pemain tersingkir. Di babak keempat, keberuntungan Lu Chen masih sangat bagus, dan ia memenangkan kontestan lain dengan 9 Yuan di alam siantai. Kali ini lawannya tidak bodoh, mengetahui kekuatan Lu Chen.
Di awal pertandingan, pria itu mengambil inisiatif menyerang, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menebas Lu Chen dengan satu pedang. Dan Lu Chen masih dalam konfigurasi sebelumnya, Xuanglong bertarung, Zantian berkorban, dan langsung bertarung. Dengan lawan, hidup dan mati terlihat dengan satu pukulan 655. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, meskipun lawannya tidak meremehkan musuh, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib kegagalan, dan dipotong oleh Lu Chen dengan pedang di pelukannya. Jika bukan karena tebasan Lu Chen di ronde ketiga, yang menghabiskan setengah dari kekuatannya dan kekuatan Zantian sedikit lebih lemah, dia tidak akan mematahkan lengannya, dan dia pasti harus memotong seseorang. Karena itu, dia beruntung bisa selamat, segera menyerah, dan menyelamatkan nyawanya. Setelah pertempuran ini, semua penonton mengenali kekuatan bertarung Lu Chen. Lebih tinggi dari Sendai 9 Yuan. Adapun apakah dia bisa melawan alam pemurnian dewa setengah langkah, itu tidak diketahui. Usai babak keempat, tidak banyak kontestan yang tersisa. Sun An masih sangat kuat, semua lawannya berada di setengah langkah pemurnian para dewa, dan dia mengalahkan mereka semua, dan dia memiliki suara paling keras untuk memenangkan kejuaraan. Selain itu, seekor kuda hitam muncul di kompetisi. Fan Dang, murid Wu Liangzong. Fan Dang ini tidak sederhana, dia adalah seorang visioner, dan dia juga berada di peringkat kedua terakhir, kedua setelah Wei Qingshan. Dikatakan bahwa setelah Fan Dang menyelesaikan pemeringkatan, dia menemukan peluang dan menerobos ke alam abadi. Setelah itu, dia bernyanyi sepanjang jalan, dan dipromosikan ke alam konsentrasi setengah langkah sebelum berpartisipasi dalam peringkat naga dan harimau. Dalam 4 babak sistem gugur ini, Fan Dang juga menyapu bersih. Di ronde keempat, ia pun berhasil mengalahkan lawannya yang juga dalam kondisi konsentrasi setengah langkah, dan dengan mudah melaju ke ronde kelima. Ia cukup mumpuni untuk menjadi juara. Dan awal babak kelima adalah babak krusial, yang akan menentukan 10 pemain teratas di peringkat naga dan harimau. Di lotere putaran kelima, keberuntungan Lu Chen hilang, dan Fan Dang lah yang ditarik. Dalam pertandingan antara Lu Chen dan Fan Dang, tidak ada yang optimis terhadap Lu Chen. Bagaimanapun, dalam 4 putaran kompetisi, kekuatan tempur Fan Dang jauh lebih kuat daripada Lu Chen. Bahkan dengan serangan Lu Chen yang menggemparkan, dia mungkin tidak bisa membunuh Fan Dang. Bahkan kepercayaan diri Ming Yue terguncang, dan dia sepertinya berusaha membujuk Lu Chen untuk menyerah. Tapi Lu Chen tidak goyah sama sekali, dan berkata, Fan Dang ini memang sangat kuat dalam pertempuran, tapi dia jauh lebih rendah dari Sun An, dan dia tidak mendapat bantuan monster perang. Aku 70% pasti akan membunuhnya. Lu Chen tahu apa yang dia ketahui, jadi dia dengan tegas memasuki ring terlepas dari penolakan semua orang. Putaran kelima kompetisi ini adalah yang paling kritis. Jika Anda menang, Anda akan masuk 10 besar. Jika Anda kalah, Anda akan sia-sia hari ini, dan angka 1. Lu Chen tidak segera melakukan apapun, tetapi menghadapi Fan Dang beberapa saat di atas ring. Nak, kamu membunuh Wei Qingshan. Bagus sekali. Fan Dang membuka mulutnya dan berkata seperti ini, hantu Wei Qingshan yang mati itu menggunakan beberapa binatang perang untuk menipuku, jadi dia cukup beruntung untuk mengalahkanku, dan memenangkan tempat pertama dalam daftar angin dan awan, dan biarkan aku meminum kebencian. Awalnya aku ingin menghancurkannya di peringkat naga dan harimau, untuk menunjukkan rasa maluku, tapi aku tidak berharap kamu masuk dalam daftar pertama. Lu Chen mengabaikan Fan Dang, tetapi hanya berpikir itu hanya dengan tubuh pertarungan Xuanglong, dia tidak bisa membunuh orang kuat yang lebih tinggi dari 9 Yuan di alam Xiantai dengan pedang kedua. Hal ini, tidak hanya dia yang mengetahuinya, tetapi banyak orang kuat di antara penonton yang dapat melihatnya. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang tidak optimis terhadapnya, semua karena kekuatan pedangnya saat ini sudah mencapai batas atas. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan pedang kedua Zantian, Anda harus menerobos alam abadi, atau melepaskan naga ketiga. Naga ketiga dilepaskan, dan kekuatannya meningkat sepertiga, mungkin ada peluang. Kartu hall naga ketiga tidak bisa lagi disembunyikan. Adapun pedang pemotong ketiga, Lu Chen tidak ingin mengorbankannya kecuali benar-benar diperlukan. Salah satunya, dengan kondisi dan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa secara langsung mengorbankan pedang ketiga Zantian. Seperti Zhan Xiaohu dan Wang Cheng, dia harus meminum obat dan meminum air dewa terlebih dahulu,
dan dengan dukungan air dewa dan kekuatan obat, dia dapat mengorbankan pedang ketiga Zantian. Kedua, pedang ketiga Zantian disediakan untuk Sun An, dan dia tidak ingin mengungkapkannya terlebih dahulu. Dia membuat Sun An kehilangan muka di tempat kejadian. Bagaimana Sun An bisa melepaskannya? Bahkan jika dia tidak bertemu di atas ring, cepat atau lambat dia akan datang untuk membalas dendam. Begitu Sun An waspada terhadapnya, itu akan merepotkan. Bagaimana mereka bisa memberinya kesempatan untuk mengonsumsi narkoba dan minum air? Jadi, bagaimana jika dia tidak menyimpan yang besar? Ada apa denganmu? Apakah kamu mau mengaku kalah? Melihat Lu Chen tidak berbicara, Fan Dang tertawa. Jika kamu ingin mengaku kalah, akui saja kekalahan. Lagi pula, tidak ada sedikit perbedaan kekuatan tempur antara Sendai 9 Yuan dan Ban Buningshan. Hanya karena kamu bisa mengalahkan Sendai 9 Yuan bukan berarti bisa melawan Ban Buningshan. Tidak ada yang memalukan dalam mengakui kekalahan. Babak ini sangat penting, saya tidak boleh kalah. Lu Chen menjawab seperti ini. Memang benar, selama kamu mencapai 10 besar dalam daftar naga dan harimau, kamu akan berhak mendapatkan tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo. Fan Dang tertawa, dan memandang Lu Chen, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Setelah pertarungan, kamu akan tahu, kata Lu Chen. Aku hanya mencoba membujukmu demi membunuh Wei Qingshan. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh, jadi jangan salahkan bawahanku karena kejam. Fan Dang mendengus, dan di belakangnya muncul bayangan syal merah, auranya melonjak tajam di tempat, dan paksaan yang kuat menyelimuti Lu Chen. Tiga naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, tiga nyanyian naga terdengar satu demi satu, mengguncang dunia. Tiga naga bangkit, dua besar dan satu kecil, satu api, satu racun dan satu awan, mengelilingi Lu Chen. Pola tiga naga merah, kuning dan hijau muncul di mata Lu Chen. Muncul. Kekuatannya melonjak hingga ekstrim, dan momentumnya luar biasa, segera mematahkan paksaan Fan Dang. Pada saat ini, Lu Chen turun seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Naga, mengabaikan segala sesuatu di dunia. Tiga naga, mengapa ada satu lagi tanpa alasan? Mungkinkah Lu Chen bahkan menyembunyikan penglihatan itu, dan tidak akan mengungkapkannya sampai saat-saat terakhir? Ada keributan lain di tempat itu, dan banyak orang terkejut dengan penglihatan Lu Chen dan berspekulasi satu demi satu. Entah itu orang-orang dari Sekte Xuantian Dao atau Sekte Pengendali Binatang, mereka semua tercengang. Karena tidak ada yang bisa menjelaskan penglihatan Lu Chen, bagaimana situasinya. Anak baik, memang ada kartu Hall, dan bahkan naga ketiga telah dilepaskan, tapi... Di mimbar, petugas berkata dengan terkejut, "Maaf, tuanku, apakah ada perbedaan antara penglihatan dari tiga naga dan penampakan dua naga?" "Jangan tanya aku juga tidak tahu. Penglihatan dari bakat seni bela diri biasa-biasanya satu, dan yang dilepaskan adalah apa adanya. Tapi penglihatan Lu Chen sangat aneh, dan dia mampu mengontrol isinya." Dari penglihatan itu, yang benar-benar membuka matanya. Yang Mulia Tang berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Namun, saya mendengar bahwa ada orang aneh seperti itu di Zhongzhou, tetapi level mereka terlalu tinggi, dan mereka tidak dapat diakses oleh dewa." Di atas ring, Fan Dang melihat ketiga naga yang mengelilingi Lu Chen, tercengang, dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Akankah kekuatan tempur meningkat jika ada satu naga lagi dalam penglihatan? "Cobalah, kamu akan tahu." Lu Chen tersenyum tipis, dan menunjukkan pisau panjang berskala hijau. Dengan satu pukulan pisau panjang, aura pedang membumbung tinggi ke langit.